Mekanisme pH dalam hal ini adalah asam organik terhadap mikroorganisme seperti itu. Ya, kita masuk dulu ke slide awal. Jadi kita refresh lagi apa sih tujuan kita sebenarnya itu untuk mengendalikan mikroba. Kita kemarin sudah belajar terkait iradiasi. Lalu kita juga hari ini belajar terkait pH. Di minggu depan, insya Allah kita akan belajar terkait dengan eh, beberapa jenis pengawet seperti itu. Nah, sebenarnya buat apa sih kita belajar terkait ketiga hal tersebut ataupun perlakuan yang lain, misalnya ada pendinginan, ada pemanasan, dan perlakuan-perlakuan lain. Sebenarnya tidak lain tidak bukan berbagai macam perlakuan mikroorganisme seperti itu. Nah, kenapa sih mikroorganisme harus dikendalikan? Karena tidak semua mikroorganisme sifatnya itu adalah menguntungkan. Kayak gitu. Jadi, banyak di antara mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di sekitar kita itu sifatnya merugikan. Nah, merugikannya seperti apa? Diingat lagi, merugikannya bisa merusak makanan melalui proses pembusukan ataupun bisa menyebabkan penyakit seperti itu melalui yang namanya foodborne disease. Kayak gitu. Oleh karena itu, karena memang mikroorganisme bisa menyebabkan dua itu, kerusakan makanan dan juga foodborne disease. Oleh karena itu, kita coba untuk mengendalikan mikroba tadi. Nah, untuk apa mengendalikan? Untuk menjaga mutu makanan tersebut dan juga menjaga keamanan pangannya. Ini harus selalu diingat. Karena apa? Karena ini kunci kalian belajar di teknologi pangan, kayak gitu. Kenapa sih ada teknologi pangan ya? Salah satunya adalah ini, karena kalian itu dipercaya nantinya ketika bekerja, kalian harus menjaga mutu makanan tersebut, atau kalian harus menjaga keamanan pangan dari makanan tersebut. Apalagi ketika kalian sudah masuk ke perusahaan-perusahaan, kayak gitu. Nah, banyak sekali cara pengendalian ini untuk mengendalikan mikroba, untuk menjaga mutu, keamanan dari pangan kita. Nah, salah satunya kita hari ini kita bahas ini adalah pH, kayak gitu. Dan terkait kalau derajat keasaman itu merupakan satuan yang menerangkan tingkat keasaman atau tingkat kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Bagaimana ketika pH asam? pH asam itu di bawah dari 7. Ini kita sebut sebagai pH asam. pH basa bagaimana? pH basa itu adalah pH di atas 8. Seperti itu. Lalu ada lagi selain basa dan juga asam adalah pH netral yang berada di pH 7. Ini tumbuh pada kisaran paling nyaman untuk mikroba. Tumbuh itu adalah kisaran dari pH 7 atau pH netral. Nah, ketika mikroba itu ada di pH yang lebih rendah atau lebih tinggi, seperti itu lebih asam ataupun lebih basa, mikroba nantinya pertumbuhan akan mengalami kematian. Kayak gitu. Terutama yang paling sensitif itu adalah kapang dan juga kamir. Keduanya itu kalau sudah ada pH yang tidak sesuai dengan habitatnya seperti itu biasanya malah tidak bisa tumbuh. Berbeda dengan bakteri, itu masih bisa tumbuh walaupun mungkin harus menyesuaikan diri dengan perlambatan pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan dari bakteri ataupun kamir ataupun kapang, selanjutnya pH ini digunakan sebagai treatment dalam pengendalian mikroorganisme. Kayak gitu. Kalau di mikroorganisme, berdasarkan pada ketahanan pH, itu mikroorganisme dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mikroorganisme yang istilahnya apa? Suka dengan lingkungan asam atau kita sebut sebagai mikroorganisme atau mikroba asidofilik. Itu. Dia mampu tumbuh pada pH sekitar 2,5 hingga 5. Ini adalah pH asam. pH makanan, oh ya saya lupa. pH makanan itu biasanya ada di sini. 3 sampai dengan 6. Secara umum makanan-makanan yang kita makan itu biasanya adalah pH 3 sampai dengan 6. Di pH 2 memang masih ada lemon juice vinegar, tapi kan kita tidak menggunakannya yang sebanyak itu, pasti hanya sedikit. Dan pH-nya kalaupun sudah kita makan nggak mungkin segini kan karena sudah dicampur dengan yang lain. Kenapa seperti itu? Karena kalau pH 2, 1, bahkan 0
itu pH yang sudah sangat asam, seasam pH di dalam lambung kalian. Kayak gitu, itu udah sangat asam dan ya tidak mungkin untuk dikonsumsi. Sudah asam kuat. Nah, mikroba yang mampu hidup di lingkungan asam itu adalah disebut mikroba asidofilik. Kayak gitu. Nah, mikroba ini bisa tumbuh di pH 2 hingga 5. Salah satu mikroba asitofilik yang mungkin kalian kenal ataupun kalian biasa temukan itu adalah mikroba yang ada pada yogurt. Nah, yogurt kan asam walaupun tidak sampai 2 asamnya, tapi yogurt yang asli yang yogurt beneran yang bukan Cimory, maaf saya sebut merek, itu sebenarnya bukan yogurt yang benar-benar yogurt gitu. Karena dia udah kebanyakan gula, jadi makanya dia hasilnya tidak akan terlalu asam. Tapi yogurt yang sebenarnya itu lebih asam dari itu. Nah, itu pH-nya bisa sekitar 2, bisa sekitar 3 kayak gitu. Itu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus itu adalah salah satu dari pada mikroba acidofilik. Selain itu, ada banyak mikroba lain yang tentunya ada di pangan fermentasi. Biasanya itu adalah mikroba-mikroba acidofilik. Yang kedua, itu ada jenis mikroba mesofilik. Mesofilik ini tumbuh kisaran pH mendekati netral, sekitar 5,5 hingga 8. Nah, mikroba mesofilik ini adalah mikroba kebanyakan. Secara umum mikroba itu ada di sini. Karena apa? Karena memang mereka biasa tumbuh di pH 7. Aman atau nyaman tumbuh di pH 7. Dan yang terakhir adalah mikroba alkali filik. Ini adalah mikroba yang biasa tumbuh pada pH basa. Nah, untuk pangan ini jarang ada kalau yang terkait pangan. Yang terkait pangan kebanyakan adalah mikroba mesofilik dan juga mikroba asidofilik. Nah, selain istilah asidofilik, mesofilik, dan juga kalifilik, istilah-istilah itu juga ada. Contohnya adalah yang di sebelah ini. Ada yang namanya ekstrim asidofil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini mikroba yang senang di pH asam yang ekstrim. pH-nya sekitar 0 hingga 2. Lalu kalau mikroba asidofil aja itu sekitar 3 atau 2,5 hingga 5. Lalu masuk ke neutrofil sekitar 6 hingga 8. Lalu alkalofil sekitar 9 sampai 11 dan juga ekstrim alkalofil itu sekitar 12 hingga 14. Itu nama lainnya. Intinya ya seperti itu, ada yang suka asam, ada yang netral dan ada yang suka basa. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah bahas terkait dengan kalau asam ini mampu menghambat pertumbuhan daripada mikroba. Oleh karena itu asam atau misalnya tadi pH, terutama yang digunakan adalah asam organik, itu biasanya selain digunakan sebagai untuk menambah cita rasa kan kita kan biasa menambahkan perasan lemon atau cuka seperti itu untuk menambah cita rasa segar seperti itu. Selain memang untuk menambah cita rasa, dia juga memang digunakan untuk menurunkan pH. Nah, coba kalian lihat di beberapa produk jus-jus seperti buah vita atau country juice atau yang lain-lain. Coba kalian lihat di sana. Biasanya secara umum beberapa jenis minuman yang pH-nya itu cenderung netral itu biasanya diberikan tambahan asam organik. Asam apa propionat kah, asam benzoat kah, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan pH-nya. Kenapa perlu diturunkan? Karena pH-nya itu netral. Ketika pH-nya netral, mikroorganisme itu akan banyak yang bisa tumbuh. Baik itu mikroorganisme perusak ataupun mikroorganisme patogen. Sehingga produk yang dihasilkan itu tidak akan bisa awet atau tahan atau terjamin keamanan pangannya. Oleh karena itu pH-nya itu diturunkan hingga pH tertentu. Jadi biasanya ada di produk-produk jus yang cenderung netral, misalnya jus apel, jus apa tuh jambu yang pH-nya itu cenderung netral. Kalau memang pH-nya itu sudah asam, misalnya jus jeruk atau lemon juice kayak gitu-gitu biasanya tidak ditambahkan lagi karena memang pH-nya sudah cenderung asam. Nah, secara umum penambahan asam organik ini itu ada 3 cara atau 3 klasifikasi. Yang pertama memang alami pada produk. Contohnya adalah asam sitrat pada jeruk, asam benzoat pada buah cranberry, ataupun asam sorbet pada buah strawberry. Itu memang yang alami pada makanan. Makanya makanan terutama misalnya minuman jus itu jus ini misalnya jus jeruk, jus strawberry itu biasanya tidak ditambahkan asam lagi karena memang dia sudah asam dari sana. Nah itu jadi keawetannya itu lebih terjamin. Nah sementara kalau misalnya yang selain dialami itu ada yang dihasilkan oleh mikroba. Nah dihasilkan mikroba biasanya pada proses
fermentasi. Nah, berbagai macam asam itu dihasilkan juga oleh mikroba. Contohnya adalah pada proses pembuatan yogurt tadi. Di yogurt, selama proses fermentasinya itu akan dihasilkan asam laktat, kayak gitu. Nah, asam laktat ini yang selanjutnya membuat pH yogurt itu turun. Nah, sehingga dia bisa lebih awet dan punya cita rasa yang unik. Kayak gitu. Dan juga ada asam-asam lain, ada asam asetat, dan juga asam propionat. Secara umum biasanya mikroba yang digunakan selama fermentasi, terutama produk-produk yang tinggi protein, itu adalah bakteri asam laktat, kelompoknya Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, klasifikasinya itu adalah memang ditambahkan secara sengaja. Nah, contohnya adalah yang tadi saya jelaskan di produk jus. Memang pH-nya itu sengaja diturunkan dengan melemah dan juga apa itu asam kuat. Nah, tujuannya ditambahkan asam ini adalah untuk menurunkan pH sehingga mikroorganisme itu terhambat pertumbuhannya. Walaupun memang secara umum ya, kalau kalian lihat di supermarket seperti itu, biasanya produk-produk jus ini dia tidak hanya ditambahkan pH atau ditambahkan asam organik aja, tetapi juga ditaruh di dalam kulkas atau pendingin. Nah, itu yang kita sebut sebagai hardware teknologi, kayak gitu. Nah, jadi hardware teknologi itu ada teknologi halang rintang. Jadi secara umum makanan itu biasa diproses dengan beberapa pemrosesan yang bertujuan untuk apa ya, halang rintang daripada mikroorganisme agar tidak tumbuh gitu. Contohnya itu misalnya tadi produk jus itu biasanya setelah ditambahkan pH, ditambahkan asam organik, itu kan otomatis pH-nya turun. Nah, pH-nya turun berarti otomatis apa namanya, mikroorganisme yang bisa tumbuh kemungkinan adalah mikroorganisme asidofilik. Nah, berarti kan tetap ada mikroorganisme yang bisa tumbuh ya. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi setelah dia diturunkan pH-nya, dia ditaruh di dalam kulkas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar biar dingin. Nah, biar dingin kenapa? Agar si bakteri yang memang bisa tumbuh tadi itu tidak tumbuh secara cepat. Kayak gitu. Dia tumbuhnya secara lambat. Kayak gitu. Dan bisa kita tahan. Sehingga apa? Efeknya nanti adalah daya simpan dari produk tersebut yang lama kayak gitu. Itu adalah tujuan daripada hardware teknologi tadi. Nah, ini ada beberapa contoh jika asam propionat, asam laktat, asam sorbat, asam benzoat, dan bentuk garamnya ini juga ada serta bentuk derivatnya seperti paraben derivat asam benzoat. Jadi memang ada beberapa bentuk daripada asam-asam organik ini. Nah, selanjutnya kita ke prinsip daripada asam organik itu sendiri. Jadi asam organik menghambat mikroorganisme atau sifat asam organik sebagai antimikroba itu prinsipnya tergantung daripada nilai pKa, derajat disosiasi, dan juga sifat lipofilik. Dua ini, nilai pKa dan derajat disosiasi itu saling berhubungan. Kayak gitu. Nah, mungkin kita sebelum apa sih nilai pKa, apa sih derajat disosiasi, dan apa sih sifat lipofilik, itu coba kalian ingat lagi di pelajaran mungkin kimia dasar ataupun kimia lanjutan. Pasti harusnya belajar terkait apa sih nilai pKa, apa sih derajat disosiasi tadi. Nah, kita review lagi. Nilai pKa itu adalah nilai atau ukuran sebuah kecenderungan suatu senyawa asam itu untuk melepaskan ion hidrogen di dalam larutan. Semakin tinggi nilai pKa ini, maka semakin lemah kecenderungan asam tersebut untuk melepaskan H+. Yang berarti asam itu kurang terdisosiasi dalam bentuk ion. Jadi nilai pKa yang tinggi itu dia tidak mudah melepas H+. Ya gitu. Jadi dia tetap pada apa ya istilahnya? Tetap pada bentuk molekul awalnya. Kalau dia apa sih namanya nilai pKa-nya rendah, berarti dia semakin mudah melepas H+, Cl. HCl ketika dimasukkan dalam suatu larutan, dia akan langsung terdisosiasi. Dia akan menjadi H+, Cl-. Nah, ketika sudah ada H+ dan Cl-, berarti dia sudah terdisosiasi dalam bentuk ion H+ dan juga ion Cl-. Ya gitu. Ingat lagi kalau pKa itu adalah kecenderungan asam atau suatu senyawa untuk melepas ion hidrogen. Semakin tinggi nilai pKa, dia makin lemah atau makin sedikit untuk bisa melepaskan nilai H+. Sementara semakin lemah, semakin tinggi, semakin rendah nilai pKa, dia semakin tinggi kecenderungannya untuk melepaskan H+.
kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah derajat disosiasi. Nah, ini hubungannya adalah dengan pKa tadi. Karena apa? Karena kan tadi disebutkan semakin tinggi nilai pKa, semakin lemah kecenderungan melepas H+, berarti dia semakin kurang terdisosiasi. Nah, ketika asam tidak banyak terdisosiasi, hubungan ini ya, lebih banyak molekul asam itu akan tetap pada bentuk utuhnya. Jadi bentuk molekul awalnya, dia tidak terionisasi seperti HCl tadi kan menjadi H plus Cl min ya. Dia tetap dalam bentuk HCl intinya. Kayak gitu. Misalnya itu contohnya adalah HCl. Nah, molekul yang tidak terionisasi ini ternyata lebih mudah menembus membran sel. Nah, karena apa? Karena dia tidak bermuatan. HCl itu belum bermuatan, tetapi ketika sudah terdisosiasi, sudah terpisah, jadi H plus Cl min, otomatis kan dia punya muatan, muatan positif atau enggak muatan negatif. Nah, ketika dia sudah bermuatan, itu dia tidak mudah untuk masuk ke dalam membran sel. Sementara kalau dia tidak bermuatan, dia dengan mudah masuk ke membran sel. Seperti itu. Jadi, jadi intinya adalah ketika kita punya asam organik, mana asam organik yang lebih efektif sebagai antimikroba, itu adalah asam organik yang nilai pKa-nya cenderung tinggi, kayak gitu, dibandingkan nilai pKa-nya rendah. Karena kalau nilai pKa-nya tinggi, dia tidak mudah melepas H+, dia juga kurang terdisosiasi atau dia tingkat disosiasinya rendah, maka dia akan lebih mudah masuk ke dalam membran sel. Nah, setelah itu dia bisa mengasamkan bagian dalam dari sel atau sitoplasma. Yang pada akhirnya ketika dia sudah bisa mengasamkan sitoplasma, itu akan merusak metabolisme mikroorganisme. Akhirnya mikroorganisme itu akan mati. Kayak gitu. Prinsipnya sih seperti itu. Sebenarnya prinsipnya sederhana. Dipahami lagi tadi terkait nilai pKa dan juga derajat disosiasi. Di sini disebutkan bahwa molekul asam yang tidak terdisosiasi dapat masuk ke dalam sel mikroba. Dan setelah ada di dalam sel, nah baru dia bisa terdisosiasi akibat pH intrasel yang lebih tinggi. Jadi dia tidak terdisosiasi di luar sel, tetapi dia bisa terdisosiasi di dalam sel. Nah, kalau dia terdisosiasi di dalam sel, maka pH yang nantinya turun itu adalah pH di dalam sitoplasma, di dalam sel. Nah, kalau pH di dalam sitoplasma turun, pH sitoplasma itu hasilnya 7. Nah, ketika pH itu turun, berarti otomatis berbagai macam proses metabolisme yang ada di dalam sitoplasma itu akan terganggu. Yang akhirnya mengganggu seluruh metabolisme daripada sel. Kayak gitu. Nah, ini ringkasannya. Asam dengan nilai pKa yang tinggi atau dia tidak mudah melepas H+, serta tidak atau kurang terdisosiasi, dan jumlah molekul yang tidak terdisosiasi besar, atau molekul asam tetap dalam bentuk utuhnya atau tidak dalam bentuk ionnya, itu akan lebih efektif fungsi antimikrobanya. Karena apa? Karena memungkinkan dia menembus membran mikroba dan mengganggu fungsi sel dari dalam. Kayak gitu. Jadi dia mengganggunya tuh dari dalam kalau nih asam dengan nilai pKa tinggi. Tetapi kalau asam dengan nilai pKa rendah, dia tetap bisa mengganggu apa tidak? Bisa. Tetapi dia mengganggunya dari luar. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam membran sel dan tidak bisa mengasamkan sitoplasma. Seperti itu. Nah, ini ada urutan efektivitas dari asam. Nah, sejauh ini yang paling efektif itu adalah asam asetat. Asam asetat lebih efektif dari asam propionat lebih efektif dari asam laktat, dan asam laktat lebih efektif dibandingkan dengan asam sitrat. Ya gitu. Nah, ini sebenarnya melambangkan nilai pKa-nya dan juga derajat disosiasinya. Nah, setelah itu, selain ada nilai pKa dan juga derajat disosiasi, ada yang namanya sifat lipofilik. Nah, sifat lipofilik ini kaitannya adalah dengan mudah tidaknya senyawa ini berdifusi juga ke dalam sel, kayak gitu. Yang punya, kemarin kalau harusnya kalian sudah belajar ya, kita tahu kalau seandainya membran sel itu kan fosfolipid bilayer, ada lipid di sana. Nah, ketika sifat lipofilik dari suatu asam organik itu tinggi,
itu dia akan lebih mudah masuk ke dalam. Kenapa seperti itu? Karena dia akan ada interaksi lipid dengan lipid. Kayak gitu. Akan ada interaksi lipid dengan lipid. Nah, sebagaimana kita tahu di phospholipid layer ada fosfat dan juga ada lipid di bagian dalam sel. Nah, dia akan lebih mudah berinteraksi dengan lipid. Nah, dia akan lebih cepat masuk ke dalam sitoplasma dari sel. Kayak gitu. Sehingga sifat lipofilik ini sangat berpengaruh juga dalam kecepatan atau efisiensi daripada sifat antimikroba dari asam organik. Nah, kayak gitu. Jadi diingat lagi ya, ada nilai pKa, ada derajat disosiasi, dan juga ada sifat lipofilik. Asam organik yang punya nilai pKa tinggi, berarti dia kemungkinan, eh, enggak, asam organik yang punya nilai pKa tinggi, dia tidak mudah terdisosiasi. Kayak gitu. H plusnya juga tidak mudah, apa istilahnya, tidak mudah mengion. Sehingga apa? Sehingga dia lebih mudah masuk ke dalam membran. Nah, dibantu lagi dengan sifat lipofilik. Makin tinggi sifat lipofilik, dia makin mudah masuk ke dalam membran sel. Seperti itu. Kenapa asam asetat dan juga asam propionat ini dia efektivitas antimikrobanya lebih tinggi? Karena selain nilai pKa-nya tinggi dan derajat disosiasinya itu tidak terdisosiasi besar, itu dia sifat lipofiliknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan asam laktat dan juga asam sitrat. Sehingga efektivitas antimikrobanya lebih tinggi seperti itu. Itu menggabungkan beberapa parameter jadinya. Nah, selanjutnya, apa sih efek asam organik, pemberian asam organik ini terhadap mikroorganisme? Yang pertama, kita harus tahu bahwa gram positif itu lebih sensitif dibandingkan dengan gram negatif dalam hal efek antimikroba dari asam organik. Kenapa seperti itu? Kalian nanti harus mengingat lagi bahwa struktur daripada membran sel dari gram positif dan gram negatif itu berbeda. Diingat lagi, gram positif itu strukturnya banyak kan peptidoglikannya seperti itu. Sementara gram negatif itu dia punya struktur tambahan. Dia peptidoglikannya tipis. Tetapi dia punya struktur tambahan yang kita sebut outer membran. Nah, outer membran ini yang sulit ditembus oleh asam organik sehingga membuatnya dia lebih resisten atau lebih tahan dibandingkan dengan bakteri gram positif. Nah, yang lebih sensitif lagi apa? Yang lebih sensitif lagi adalah kamir dan juga kapang. Jadi urutan sensitifnya kamir, kapang, baru habis itu bakteri. Nah, bakteri juga berbeda, lebih sensitif ke bakteri gram positif dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Kayak gitu. Nah, selanjutnya bakteri fermentatif atau bakteri yang berperan dalam fermentasi itu juga resisten terhadap pH rendah. Contohnya adalah bakteri asam laktat yang tadi digunakan pada proses, misalnya proses pembuatan yogurt, seperti itu. Itu adalah bakteri fermentatif yang memang dia resisten terhadap pH rendah karena memang dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sifat antibakteri dari asam organik juga mampu meningkat ketika ada di dalam kondisi panas, awer rendah, dan juga penyimpanan dingin. Ini yang tadi saya sebut sebagai bagian dari Hardel teknologi. Jadi tidak hanya menggunakan asam untuk menghambat suatu bakteri atau suatu mikroba, tetapi menggunakan beberapa kombinasi perlakuan untuk menghambat mikroba. Kayak gitu. Jadi ada pH dengan panas, atau pH dengan penyimpanan dingin, atau pH dengan awer rendah, seperti itu. Dan hampir semua pengolahan pangan itu biasanya menggabungkan beberapa jenis perlakuan supaya apa ya? Supaya bisa lebih awet dan juga bisa lebih aman. Kayak gitu. Nah, sifat antibakteri daripada asam organik juga bisa turun. Ketika apa? Ketika jumlah mikroba yang terlalu tinggi, kepadatannya terlalu tinggi. Di atas 1 pangkat 10, 1 kali 10 pangkat 8 atau 100 juta sel. Nah, itu sifat antibakterinya akan turun. Tetapi memang itu balik lagi ke jenis mikrobanya. Apakah dia yang mikroba fermentatif kah? Atau mikroba gram positif kah? Atau mikroba gram negatif kah? Kayak gitu. Nah, ini juga ada kecenderungan. Kamir dan juga kapang itu lebih sensitif terhadap asam propionat dan juga asam sorbat. Nah, bakteri lebih sensitif terhadap asam asetat. Nah, ini juga ada catatan bahwa spora bisa dihilangkan dengan kombinasi perlakuan pH rendah dan juga pemanasan. Nah, ini yang tadi saya singgung sebagai Hurdle teknologi.
Nah, selanjutnya, peningkatan kondisi keasaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroorganisme melalui apa aja. Ya gitu. Jadi memang ketika asam organik itu sudah diberikan ke suatu makanan, maka mikroba tersebut beberapa di antaranya itu akan mengalami gangguan hingga kematian. Nah, gangguan tersebut melalui apa? Melalui yang pertama itu adalah otomatis kan tadi kan saya bilang ketika pH itu sudah asam organik itu sudah masuk ke dalam sel, sel itu atau sitoplasma itu akan menjadi asam, lebih asam dari normalnya. Nah, ketika sitoplasma menjadi asam, maka metabolisme yang optimalnya ada di pH 7 itu menjadi kacau karena pH-nya turun mungkin menjadi 5 atau mungkin menjadi 4. Sehingga berbagai macam sintesis komponen seluler itu akan terganggu. Dia jadi awalnya dia bisa mensintesis dinding sel atau membran sel itu jadi tidak bisa. Tadinya dia bisa apa sifatnya permeabel itu jadi tidak permeabel lagi seperti itu. Nah, ini juga yang selanjutnya ini dapat menginduksi kematian melalui perusakan membran sel. Kenapa seperti itu ya? Karena tadi metabolismenya rusak, enzimnya banyak yang nggak aktif, pada akhirnya organel-organel juga tidak bisa bekerja, yang pada akhirnya mati. Nah, ada gangguan homeostatis pada pH sitoplasma. Ini yang tadi saya bilang kalau pH-nya mungkin pH-nya pH dari sitoplasma itu akan naik seperti itu, akan turun maksudnya. Jadi lebih asam. Nah, dia juga mampu merusak DNA dan juga enzim. Diingat lagi, DNA dan enzim ini merupakan protein. Protein itu tidak tahan terhadap pH yang terlalu asam. Kalau asam pasti lama-lama dia akan rusak seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan asam organik secara umum. Nah, kita di sini harus mengenal asam organik itu ada dua. Ada asam kuat atau strong acid dan juga ada asam lemah. Apa itu asam kuat dan apa itu asam lemah? Asam kuat itu adalah asam yang memiliki nilai pKa itu yang cenderung rendah. Nah, kalau nilai pKa-nya itu cenderung rendah, dia akan lebih mudah melepaskan ion H+ seperti itu ke dalam larutan dan membentuk ion H+ dan juga Cl-. Contohnya ini di HCl ya. HCl kan salah satu dari asam kuat tadi. Jadi dia nilai pKa-nya rendah, berarti derajat disosiasinya itu sangat tinggi, ya gitu sehingga dia mudah melepas ion hidrogen. Jadi dia mudah mengion menjadi H+ ataupun Cl-. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk ion seperti ini yang sudah punya muatan, ini dia sel. Nah, itu ada namanya kuat. Kalau dengan aktivitas antimikroba, dia justru terionisasi. Dia langsung terionisasi, 100% terionisasi. Nah, yang kedua adalah weak acid atau asam lemah. Nah, dia tidak bagian besar itu tetap tidak berubah atau ada dibentuk oleh pKa yang tinggi. Nah, kalau nilai pK-nya tinggi berarti derajat disosiasinya rendah, lepaskan ion H+. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia dilarutkan seperti ini, dia tidak semuanya terionisasi. Nah, asam yang seperti ini itu yang bisa masuk ke dalam membran sel tadi. Nah, kalau dia sudah bisa masuk membran sel, dia itu di dalam sitosol atau di dalam sitoplasma, bukan di bagian luarnya, bukan di airnya seperti ini, seperti yang ini, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah efek daripada asam kuat kepada asam kuat seperti HCl itu memiliki nilai pKa yang rendah dibanding dengan asam lemah. Jadi kisaran pH pangan atau pH akan 100% terdisosiasi menjadi H plus sudah terdisosiasi 100%, tidak permeabel. Nah, non permean atau tidak permeabel. Ketika dia tidak permeabel, dia tidak tadi. Jadi, dia tidak bisa masuk ke dalam membran sel. Nah, kalau dia sudah tidak bisa masuk ke dalam membran sel, dia tidak bisa secara langsung mengasamkan atau mempengaruhi dari pH sitoplasma. Dia hanya mengasamkan bagian luar sel. Jadi yang rusak itu mungkin enzim-enzim yang ada di luar sel aja gitu. Dia bisa mematikan mikroba bisa, cuman waktunya itu akan lebih lama karena dia tidak bisa menyerang langsung ke dalam sel. Kayak gitu. Nah, karena asam kuat itu tidak permeabel, tidak masuk ke dalam sel, mereka tidak memiliki dampak langsung terhadap sitoplasma, meskipun dia. Nah, sebaliknya, kalau asam lemah itu justru yang kuat aktivitasnya. Karena apa? Karena dia bisa masuk ke dalam sel, lalu di dalam sel dia baru terdisosiasi, baru membentuk ion, H+-nya lepas. Kalau H+-nya lepas, dia akan menurunkan pH daripada sitosol atau sitoplasma, dan pada akhirnya dia akan mengacaukan metabolisme yang ada di dalam sel. Kayak gitu. Nah, asam kuat dapat menurunkan pH eksternal atau lingkungan.
tapi dia tidak bisa menurunkan atau tidak bisa masuk ke dalam membran. Nah, asam kuat memberikan efek antimikroba seperti dia mendenaturasi enzim yang ada di permukaan sel, lalu menurunkan pH sitoplasma. Karena ini efek selanjutnya ya. Jadi ketika di permukaan sel itu banyak enzim yang sudah rusak, baru dia bisa nyusup ke dalam sitoplasma. Kayak gitu, baru dia bisa menurunkan dan pada akhirnya dia mampu merusak enzim di dalam sel sehingga ujungnya metabolisme akan rusak atau terhenti. Tetapi untuk menuju kedua ini perlu waktu yang tentunya tidak efisien dibandingkan dengan menggunakan asam lemah kayak gitu. Nah, ini salah satu risetnya. Jadi memang asam asam kuat itu dia mampu memperpanjang fase lak atau fase adaptasi. Jadi dia memperpanjang fase lak di sini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, makanya asam kuat ini dia perlu waktu yang lebih lama sehingga tidak efisien sebagai antimikroba. Kayak gitu dibandingkan dengan asam lemah. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah asam lemah. Kita sudah sering menyinggung asam lemah ini justru yang paling baik dibandingkan dengan asam kuat. Ketika kita membandingkannya pada kategori asam sebagai antimikroba, kayak gitu. Emang jarang sih sebenarnya pangan yang menggunakan asam kuat itu sebagai bahan pengawetnya. Kayak kalian juga kayak nggak mungkin pernah lihat itu ada makanan ataupun minuman yang diawetkan dengan HCl. Kayak gitu, kayak nggak pernah ada. Yang kalian paling sering lihat adalah asam-asam ini. Asam asetat kah, asam laktat kah, asam benzoat kah, atau asam sorbat. Karena memang ini agen pengawet yang umum digunakan. Nah, yang tadi yang saya sudah share juga, yang sudah tadi saya jelaskan, asam kuat ini aktivitas itu jauh lebih, asam lemah ini aktivitasnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan asam kuat dalam hal penghambatan mikroorganisme. Karena dia mampu menembus membran sel dan mengasamkan sitoplasma. Jadi dia efeknya efek langsung. Kayak gitu. Nah, pada asam lemah, ini ada nilai MIC. Sebenarnya asam kuat, setiap senyawa antimikroba pasti punya nilai MIC. Apa sih nilai MIC? MIC itu adalah singkatan dari minimum inhibitory concentration atau konsentrasi penghambatan minimum. Nah, konsentrasi penghambatan minimum untuk asam kuat pasti lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya konsentrasi makin tinggi, berarti kan makin banyak yang harus asam yang harus ditambahkan atau yang digunakan. Sementara kalau konsentrasinya rendah dengan kita punya sedikit aja, itu udah bisa menghambat mikroorganisme. Gitu. Nah, karena memang asam lemah itu lebih kuat aktivitas antimikrobanya, maka MIC-nya juga lebih rendah. Tetapi memang masing-masing mikroorganisme itu MIC-nya bervariasi. Kayak gitu. Nah, ini kekuatan asam ditentukan oleh pKa-nya. Tadi sudah jelaskan pKa itu apa. Ini adalah nilai pH ketika bentuk asam yang terdisosiasi dan tidak terdisosiasi berada dalam jumlah yang sama. Gitu. Nah, ini secara apa ya? Secara gambar lah istilahnya cara kerja atau mode of action daripada asam lemah. Jadi kan ada beberapa asam lemah tadi ada asam asetat pKa-nya 4,75, asam sorbat pKa-nya 4,76, asam benzoat pKa-nya 4,19. Nah, dia sewaktu di luar sel atau ketika kita tambahkan dia eksis atau hadir sebagai bentuk yang tidak terdisosiasi atau undissociated state. Mm-mm. Nah, di sini contohnya adalah dalam bentuk XCOH. Kita ada berbagai macam asam ya. Tadi sudah saya sebutkan ada asam asetat, ada asam sorbat, ada asam benzoat. Tetapi secara umum asam tersebut kan strukturnya pasti ada COH. Nah, X ini adalah struktur yang lainnya. Nah, ya, kalian udah paham lah seperti itu. Nah, dalam bentuk utuhnya kayak gitu dia punya aktivitas inhibitor yang potensial. Nah, di sini dijelaskan the undissociated acid being uncharged. Jadi dia memang tidak punya muatan. Seperti lihat di dalam ini, dapat dilihat bahwa memang dia tidak punya muatan. Kayak gitu. Nah, karena dia tidak punya muatan, dia tidak bermuatan, dia mudah sekali masuk atau berdifusi ke dalam inti sel, ke dalam membran sel. Ini kan ini ceritanya di dalam sel nih. Nah, ini adalah di luar sel.
gitu. Nah, ini adalah membran sel. Nah, karena dia tidak bermuatan dan karena dia berbentuk utuh dan juga tidak bermuatan, dia mudah masuk ke dalam sel seperti itu. Dan di dalam sel seperti itu, dia baru terdisosiasi. Dia baru akhirnya terpecah jadi XCOO- dan juga H+. Nah, ketika dia berdisosiasi itu, makanya pH dari lingkungan sitosol atau lingkungan di dalam sel ini akan naik. Nah, kalau sudah naik, ya tadi saya bilang, berbagai macam aktivitas dari aktivitas sel, mikroorganisme, itu akan terganggu. Nih, acid anion will tend to accumulate intracellular to very high level as being charged. It cannot very readily diffuse from the cell. Jadi ketika sudah ada acid anion ini, dia akan terakumulasi terus di dalam sel, di dalam selnya, hingga level yang sangat tinggi. Nah, ini dia itu tidak bisa keluar daripada sel. Nah, ketika dia tidak bisa keluar seperti itu, dia akan terakumulasi terus-menerus sampai tingkatan yang tidak normal. Atau sampai dengan dia, apa ya istilahnya, mencapai yang namanya high turgor pressure atau tekanan turgor yang sangat tinggi. Nah, ketika itu ya udah dia pada akhirnya akan banyak menghambat fungsi metabolik daripada atau fungsi metabolisme daripada mikroorganisme yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah mikroorganisme tersebut kan mengalami kematian karena memang dia sudah tidak bisa bermetabolisme. Bagaimana ya kalau kita sebagai manusia sudah tidak ada apa ya metabolismenya sudah banyak yang terganggu, pasti kan ada penyakit yang akan muncul. Ya sama seperti sel seperti itu. Jadi metabolisme fungsinya itu sudah banyak yang terganggu, otomatis dia akan sakit-sakitan. Lama-kelamaan dia akan mengalami kematian karena memang sudah tidak bisa ditahan lagi seperti itu. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa memang pengaruh dari pengaruh daripada asam apa namanya asam lemak itu berbeda tiap mikroba. Gram negatif lebih resisten terhadap gram positif. Yang tadi saya jelaskan, kalau gram negatif ini kan dia lapisan peptidoglikannya tipis ya di sini. Iya. Nih, ini adalah lapisan peptidoglikannya. Nah, sementara kalau di gram positif ini adalah peptidoglikannya lebih tebal. Nah, ini asam itu mudah masuk ke sini. Tapi kalau misalnya gram negatif, dia tidak mudah masuk. Kenapa? Karena dia akan tertahan di sini. Dia ada yang namanya outer membran. Makanya di gram negatif itu cenderung lebih resisten dibandingkan dengan gram positifnya. Karena memang ada perbedaan struktur dan juga perbedaan komposisi kimia dari masing-masing layer daripada sel. Kayak gitu. Nah, weak acid juga bisa berakibat pada beberapa eh, sebab. Contohnya itu adalah ada yield cell, ada cell yield, ada tingkatan ATP, dan juga memang kemampuan sel untuk bisa memaintain dari pH homeostatis. Jadi memang banyak yang terganggu pada akhirnya ketika sel itu sudah asam lemah itu sudah bekerja kayak gitu. Nah, ini adalah apa ya bahan pengawet umum pada pangan yang terkait dengan asam organik. Dilihat di sini bahwa berbagai macam asam itu bisa menghambat atau bisa sebagai antifungal ataupun sebagai antibakteri kayak gitu. Kita menyebutnya sebagai antifungal ketika memang dia bisa menghambat hanya kapang. Anti yeast ya hanya yeast atau antibakteri ya hanya bakteri. Tetapi ketika kita sebut sebagai antimikrobial harusnya itu bisa menghambat semuanya baik itu fungal, bakteri ataupun yeast kayak gitu.
Oke, ini adalah slide terakhir. Nanti silahkan dibaca. Ini sebenarnya pengaplikasiannya aja. Ada asam sorbat, contohnya ada apa namanya studinya. Kayak gitu. Oke, dari saya mungkin itu untuk materi malam ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup terkait dengan materi hari ini? Ya, tadi ada yang ini kayaknya ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Iya, Pak. Sejauh ini masih belum ada, Bapak. Oke, kalau memang belum ada, jadi dipahami lagi ya, terutama tadi prinsip dari mode aksi atau iya, mode aksi dari apa tuh namanya asam organik tadi. Nanti silakan dibaca, slide-nya sudah saya berikan ya tadi. Nanti silakan dipelajari seperti itu. Nah, tadi saya sudah beritahu ketua kelas untuk minggu depan kelas kalian sudah sama Bu Ratna insya Allah. Tapi saya masih ada hutang satu materi. Kebetulan itu materi yang memang di request oleh Bu Win juga. Jadi tolong nanti dibicarakan lagi satu angkatan mau ada kelas penggantinya itu hari apa dan jam berapa. Kalau mau malam lagi ya tidak apa-apa sih. Kalau mau siang ya alhamdulillah. Ya gitu nanti silahkan infonya di WA-kan ke saya lagi. Baik, Pak Alfi. Oke, Baik, Pak Alfi. Terima kasih, Pak. oke. Oke, kalau seperti itu saya tutup untuk eh, apa namanya kuliah malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.